boleh gini ya. Nah, kalau kita lihat efek sekarang nih, saya sambil berdiri kali ya. Kalau kita lihat efek barangnya tuh Indonesia banget gitu semuanya. Nah, ada yang suka, ada yang nggak suka, ada yang bosen, ada yang bilangnya wah udah kuno, kayu banget semuanya, coklat banget gitu. Sedangkan pameran luar negeri beda banget, warna-warni, setiap sektornya, setiap hall-nya beda-beda yang ditampilkan dan lain sebagainya. Tapi itulah brand ya, itulah yang tadi saya sempat ngobrolkan, bagaimana kita mengetahui apakah kita tepat di satu pameran atau tidak. Jadi itu yang mengukur juga teman-teman sekalian yang ada di sini. Saya tepat nggak, produk saya sama nggak, atau produk saya itu sama dengan buyer profile yang datang ke sini apa tidak. Nah, kalau dengan pameran luar negeri, saya mau menjelaskan sedikit, berbagi sebenarnya, sharing sedikit. Sebenarnya kalau di sini ini menjadi kesannya kok begini-begini aja gitu. Tapi kalau dengan kacamata orang luar negeri datang ke sini, ya ini something sexy, sesuatu yang dicari. Kalau di luar negeri justru identitas itu yang akan membedakan. Nanti ketika teman-teman, saya yakin teman-teman di sini sudah pernah juga berpartisipasi dengan pameran yang ada di luar negeri gitu, pasti mengetahui bahwa pentingnya identitas dalam produk atau dalam desain produk. Kalau kita tidak punya identitas yang jelas, kita nggak bisa menyuguhkan sesuatu yang berbeda di pasaran mereka. Kalau bayarnya Ivax itu 90% dari luar negeri ya, nah itu yang dicari sebenarnya. Oke, coba next mas. Saya geser ke situ deh biar cepat. Oh ya, boleh sini deh. Ya, jadi kalau di studio kami sebenarnya ketika kami mendesain produk itu yang dibuat bukan hanya desain, bukan hanya kayak bentuk visual seperti apa, oh trennya seperti ini, itu yang dicari. Tidak, yang dicari sebenarnya lebih ke apa yang menjadi kebutuhan market saat ini. Nah, kalau kata kuncinya kalau dari kami itu ada culture, emotion, sama lifestyle. Tiga kata kunci ini yang sebenarnya yang jarang diutak-atik sama orang. Biasanya orang kalau mendesain furniture tuh langsung bentuknya, materialnya, murah apa mahal, kemudian gampang dibeli apa enggak, gampang laku apa enggak, langsung pertanyaan langsung situ. Tapi sebenarnya lupa bahwa produk itu juga berbicara mengenai emosi pembeli. Dibalik aja ketika bapak-bapak, ibu-ibu mau beli kursi gitu ya, oke, yang pertama murah, tapi kan kalau lihat, ih bagus, ih kok unik ya, kok ini. Nah, itu adalah emosi yang berperan. Jadi sebelum mendesain produk, kita mengolah itu dulu, baru nanti turunannya ke bawah, baru apakah gampang diproduksi, apakah harganya sesuai, dan lain sebagainya. Next. Iya, kalau di kami sebenarnya ini spesifik di studio kami ya, fokusnya memang menonjolkan keindonesiaan dalam setiap produk yang kami buat untuk banyak brand. Next mas. Mau dari beca, mau dari sesuatu yang ready to sell, market oriented, ataupun sesuatu yang collectible seperti ini, itu tergantung dari feedback market dan juga klien kami. Next. Ya, kalau di kami itu ada tagline-nya, we design for the future by learning from the past. Tapi yang didesain adalah future, bukan yang kayak sekarang trennya apa, itu yang kita ikutin. Sekarang warnanya peach, sekarang warnanya merah, oke, kita bikin merah, tahun depan kita bawa merah, udah telat. Jadi kita melihatnya ke depan, kita melihatnya, jadi kalau melihat produk dalam satu pameran nih sebenarnya adalah kita mencari kesamaannya, kita mencari apa yang berbeda juga di situ, kemudian kita mulai memformulasikan datanya menjadi sesuatu yang kita ramu jadi data desain gitu ya, kalau di bahasa kami. Kedepannya yang akan dicari adalah seperti ini. Itu keuntungan kalau bekerja sama dengan desainer yang memang fokus mendesain untuk produk. Data-data itu akan keluar. Banyak yang juga tidak mengerti. Banyak juga produsen yang datang ke kami itu memang berbicara, ya udah yang laku aja mas. Ya udah itu yang isi tuh banyak yang itu aja di copy. Sebenarnya jangan begitu. Kita harus melihat benang merahnya apa, baru kita mengerti ke depannya seperti apa. Jadi pandangannya harus ke depan selalu. Next. Ya, ini hanya sebagian saja yang sudah kami desain. Next.
Walaupun bicara mengenai keindonesiaan, tapi keindonesiaan itu tidak harus selalu bentuknya etnik ya. Kita bisa membungkus semuanya dengan segala sesuatu yang baunya mungkin masa kini, modern, kontemporer, dan lain sebagainya. Next. Ini juga next. Kandang burung, mau bikin sesuatu yang lebih tradisional gayanya bisa, bikin sesuatu yang lebih kontemporer bisa. Next. Ya ini behind the scene saja, nanti kalau bekerjasama itu dengan Pak Adi Ripka ya. Next. Nah, coba next cultural element dalam furniture. Oke, sebenarnya banyak juga yang bertanya, oh ya saya pengen sih mas menonjolkan keindonesiaan saya gitu, menonjolkan keindonesiaan kita melalui produk. Tapi gimana ya kok supaya bentuknya tuh nggak kuno gitu, nggak begitu-begitu aja. Ada beberapa produk yang saya lihat memang masuknya ke segmen itu, terperangkap di situ. Apakah ada pasarnya? Ada. Tapi kita juga harus membuka mata bahwa pasar yang sekarang itu berkaitan dengan cara hidup, berkaitan dengan besar ruangan yang mereka adopsi untuk tempat tinggal. Rumah zaman dulu mungkin besar, sekarang apartemen makin lama makin kecil. Kalau apartemen kecil berarti furniturnya mengecil. Furniture mengecil berarti produk yang dibanjiri di pasar haruslah mengikuti ukuran tersebut. Itu hanya sebagian kecil dari bagaimana market mempengaruhi produk yang akan dibuat. Kalau selama ini ya punya saya ukirannya bagus, bisa bikin panel besar, bisa bikin ini patung besar gitu. Yes, bisa. Orang bisa absorb, yes bisa. Seberapa besar? Mungkin mengecil pasarnya, makin sih makin kecil. Kita harus membuka mata juga bahwa kebutuhan benda, kebutuhan produk dalam cara kita hidup, ruang kita hidup itu makin lama berubah, mengecil dan menyesuaikan dengan macam-macam hal. Next. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, banyak yang bisa kita gali sebenarnya dalam mengangkat identitas Indonesiaan kita menjadi sesuatu yang bisa diadopsi kepada desain produk kita gitu ya. Yang pertama bisa bermain dengan motif dan pattern. Saya paling sebel kalau orang bilang mau bikin meja tapi Indonesia gitu. Yang dilakukan apa bro? Gitu. Motif batik ceplok gitu. Motif batik ditaruh di set. Nah, nggak mikirnya tuh nggak 2 langkah ke depan atau 3 langkah ke depan. Padahal bisa bermain motif, bisa bermain pattern, bisa bermain material dan teknik. Ini kan material dan teknik ini dari jalin gitu, kalau nggak salah ya. Ini material sederhana, sama-sama rotan tapi bentuknya sudah tidak lagi kuno, tapi bentuknya sudah menjadi sesuatu yang kontemporer. Atau bermain simbolisme. Simbolisme ini berarti memilih lotus flower misalnya, yang menjadi value. Kita tonjolkan satu aja, bunga melati yang kemudian diolah menjadi motif, dan itu yang ditonjolkan jadi collection. Nggak usah berlebihan. Ada bunga melati, ada koi, ada naga, ada apa segala macam gitu. Lebay kalau sekarang bilangnya ya, berlebihan gitu. Menonjolkan bunga melati menjadi satu koleksi untuk 2025. Bisa jadi anyaman, bisa jadi warna turunannya, koleksinya mungkin berwarna putih dan hijau, ada pattern kecil-kecil, atau mungkin motif anyamannya dibikin jadi motif bunga dan lain sebagainya, bisa. Next. Bisa mengambil inspirasi dari tradisional furniture yang sudah ada sebelumnya, bisa mengambil dari story sebelumnya, legenda atau apapun diturunkan, tapi jangan lupa untuk diolah menjadi sesuatu yang lebih relevan. Supaya apa? Supaya sebenarnya ketika kita bicara pameran furniture, kita berbicara saingan kita tuh udah sebanyak ini di tempat yang sama. Kolamnya segini, yang ditampilkan barangnya meja dan kursi sama, bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu bisa menonjol, bagaimana produknya harus berbeda, bukan lagi mau berbeda hanya untuk berbeda, tapi memang berbeda itu yang dilihat orang. Karena kalau misalkan saya datang ke pameran, saya datang lihat keliling-keliling, ini lagi, barangnya ini lagi, ada nih di hall sana, ada nih di booth sana gitu, sudah tidak menarik. Tapi kalau ibu dan bapak menampilkan sesuatu yang berbeda setiap tahun, menampilkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan, buyer pun akan datang melihat bahwa ini saya butuh yang ini berbeda.
bisa melihat ada keinginan atau passion dari bapak dan ibu untuk mengerjakan sesuatu. Next, ini hanya story sedikit ya, hanya ini case study atau studi kasus dari apa yang kami kerjakan. Every ada booth di Hall C yang kami kerjakan. Waktu Every berdiri, mereka bilang, ownernya bilang ke saya kalau ingin membuat furniture untuk anak muda tapi mau ke Indonesiaan. Mau Indonesia tapi anak muda, bingung. Kalau orang bilang ngomongin culture, ngomongin budaya, bayangannya udah pasti ukir, tenun, batik, tua-tua, anyam dan lain sebagainya. Kita putar otak sebenarnya gimana caranya supaya menampilkan sesuatu yang lebih fresh. Next. Jadi ini bahasa Inggris ya. Ya, ini Every adalah brand furniture yang drive-nya atau dorongannya itu selalu dari inovasi. Dimulai dengan inovasi. Bukan dari visual semata tapi inovasi produk. Next. Nah, ini yang jadi tema. Yang waktu kita bilang Indonesianya seperti apa ya? Indonesia yang kita mau tampilkan seperti apa? Yang menurut saya ya ini Indonesia nih, orang makan soto, makan bubur di pinggir jalan gitu ya. Di ini Indonesia yang menarik menurut saya, kesederhanaan ini yang ditampilkan menjadi produk. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau membuat produk dari tema seperti ini, kira-kira ada yang bisa kasih ini nggak? Bisa kasih jawaban atau kasih ide mau jadi apa ya? Atau bisa bikin apa ya? Apa Bu? Ya, seperti apa ya? Produk furniture gitu. Oh, seperti ini. Kalau saya misalnya jualan soto Lamongan atau misalnya gudeg Jogja, ya kan? Ya desainnya ya kebanyakan kan gudeg Jogja itu lesehan ya makannya. Nah, dibuatkan lesehan sedemikian rupa yang cantik, didesain ke arah ke Jogjaan tapi nggak terlalu primitif desainnya gitu. Bisa bikin jadi tempat duduk tapi lesehan gitu Bu ya, bisa begitu ya. Menarik kan? Maksudnya berpikir ke sana itu sudah menarik, sudah jadi produk baru. Atau bisa bikin tikar alas duduk tapi motifnya beda, warnanya berbeda sesuai dengan punya ibu. Tikernya yang dihasilkan dari daerah Jogja, macam eceng gondok kan kayak gitu kan, kalau dari daerah Jogja ya kan. Atau kursi-kursinya misalnya kalau untuk di resto, kursi-kursinya yang dari eceng gondok tapi ya dengan campuran desain kolaborasi dengan seperti yang saya lihat di sana itu dengan apa aluminium apa namanya ya macam itu. Jadi kombinasi material antara yang baru sama yang lalu ya, masa lalu gitu ya. Nah itu jadi menarik kan sebenarnya. Betul Bu. Itu juga yang sebenarnya kami lakukan. Sebenarnya cara berpikirnya sama seperti itu. Next Mas. Kami ngambil inspirasinya dari kaleng kerupuk. Sederhana aja. Kaleng kerupuk ini kemudian dirubah jadi produk yang anak muda inginkan, yang kita coba cari gitu. Sebenarnya butuhnya seperti apa, ruangan semakin kecil, apartemen semakin mengecil, produk seperti apa yang bisa diadopsi. Next, kita bikin jadi ini, sama seperti Ibu bilang tadi, dikombinasikan materialnya dengan metal, kemudian dengan sesuatu yang masa lalu dan juga masa sekarang. Kita rubah, akhirnya jadi lampu deh si kaleng kerupuknya. Tapi berubah bentuk, bentuknya ya nggak kaleng kerupuk banget gitu ya, tapi inspirasinya kaleng kerupuk. Berarti kan inspirasinya sebenarnya datangnya dari mana aja ya Ibu, Bapak? Mau dari kaleng kerupuk, mau dari kerupuknya sendiri bisa, tapi nggak plek-ketiplek, harus dirubah lagi. Next. Nah ini berkembang. Waktu awal kita bikin ada 3 macam, yang tinggi, yang kotak, yang kecil. Akhirnya ini muncul, namanya rupu lem ada di Every, di Hall C. Next. Nah, dalam perjalanannya setelah 1 tahun ternyata dapat feedback nih dari market ketika diikuti pameran. Pak, kayaknya kalau mau supaya lebih pas
kita butuh lampunya tuh wireless, lampunya tuh yang bisa dipakein baterai, di charge gitu. Oke, kita mendengar feedbacknya. Nah itu sebenarnya fungsinya untuk mengikuti pameran, dapat feedback baru. Apa yang biasanya yang kita desain atau yang kita produksi kan kita pikirnya, oh ya sudah, itu udah paling bagus gitu ya. Idenya udah selesai. Belum juga, kalau menurut saya kita harus selalu mendapatkan feedback baru untuk memoles si produknya. Jadilah si ruko ini yang pakai baterai yang bisa dibawa-bawa. Next, di brand yang sama kita bikin juga inspirasinya tampah beras gitu ya. Tampah beras jadi apa? Coba next. Tampah beras akhirnya kita bikin jadi detail untuk meja. Bukan sesuatu yang heboh, hanya mengambil detail kecil kemudian berubah. Next. Ini pengennya bikin sesuatu yang kayak warteg atau tempat makan gitu ya, sederhana, tapi semua barangnya udah modern. Tapi inspirasinya dari satu si warteg tadi, dari tempat makan tadi yang orang-orang duduk, makan bubur, makan mie dan lain sebagainya. Itu kursi bakso itu ya? Kursi bakso, tapi kursi sekarang bakso yang plastik yang warnanya merah sama putih. betul. Tapi kan gampang ini ya, goyang, kadang diikat gitu. Sekarang dibikin jadi versi kayu, kemudian bagian bawahnya bisa buat nih kalau saya duduk, tas saya taruh di mana coba Pak? Oh iya. Akhirnya dibikin tempat untuk taruh di bawah. Oh iya. Jadi tas kita ditaruh di bawah supaya sambil makan itu bisa. Next. Lucu banget ya. Iya. Ini untuk bistro table kecil gitu ya, ukurannya untuk 2 orang atau 4 orang. Inspirasinya sama, tampah tadi. Tapi ketika sudah diolah ini anyaman sebenarnya, tapi nggak begitu kelihatan ya. Ini anyaman. Ini bambu atau apa? Rotan, anyaman rotan bagian bawahnya. Anyaman rotan yang lembaran. Jadi tinggal di press ya. Oh oke. Next. Ada juga versi side table-nya, versi coffee table-nya, dan lain sebagainya. Next. Nah, itu hanya sekilas mengenai apa yang kita bikin, bahwa inspirasi bisa datang dari mana aja, dan pentingnya si furniture exhibition ya, bahwa kita bisa dapat feedback untuk memperbaiki produknya. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu bisa mendapatkan sharing juga dari saya bahwa sekarang itu kita ada di cultural shift namanya, bahwa cultural shift ya, kita sebagai orang Indonesia sekarang menginginkan bentuk-bentuk yang keeropaan gitu. Sesuatu yang Eropa, sesuatu yang Amerika kita adopsi, tapi kita tinggalin si budaya kita. Padahal sebenarnya inspirasinya, padahal sebenarnya yang kita butuhkan atau kekuatan kita adalah di tempat yang tadi, si ukiran tadi, yang tadi ibu bilang duduk lesehan, pakai eceng gondok, campur sama aluminium dan lain sebagainya, itu bisa. Tapi yang kita selalu pikir yang terbaik adalah barang-barang Eropa, yang terbaik adalah barang Amerika, standarnya mereka. Akhirnya yang terjadi adalah cultural shift. Kita jadi seakan-akan meniru produk mereka, garisnya keamerikaan, tapi kita melupakan kekuatan kita sendiri sebagai seorang putra bangsa. Nah itu melalui pameran furniture sebenarnya itu membukakan mata banget bahwa itu masih menjadi kunci dalam menciptakan produk. Mungkin kalau dari saya sekian dulu sampai situ. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau ada tanya jawab mungkin setelah ini boleh banget. Tapi pameran furniture buat saya itu sangat penting dan memang harus bagi produsen, desainer produk, asosiasi maupun buyer untuk didatangi. Itu kali ini ya. Terima kasih. Kita berikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, sesuatu yang sangat sederhana seperti kursi bakso yang mungkin satu pieces